Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana sepertinya kalau kita lihat ya, aktor-aktor politik ataupun tokoh-tokoh yang bermain di balik kasus ijazah Pak Jokowi perlahan-lahan semakin terungkap, teman-teman. Dan di sebuah video perdebatan antara Refly Harun dan juga Rismond, saya nggak tahu ya apakah Refly Harun keceplosan atau seperti apa, tapi dia menyebutkan kalau habis ratusan juta. Dan yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah duit ratusan juta ini dari kantong pribadi Refly Harun ataukah ada yang memberikan kepada dia? Nah, kalau ada yang memberikan, siapa orangnya? Ataupun yang meminjamkan lah bahasanya ya, siapa orangnya, teman-teman? Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana seorang pengacara Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo yang bernama Bung Rifai, membuat satu studio hening dan juga terdiam. Beliau membantah, membongkar omongan dari Refly Harun, tuduhan dari Refly Harun, omongan Ugro Seno, dan juga tuduhan gerombolan-gerombolan pembenci lainnya terhadap Pak Jokowi. Bahkan Bung Rifai juga mengatakan hal yang tidak kalah mengejutkannya kepada Rismond. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tuh, saya nggak pernah kayak masuk di sini, belum masuk. Sini, saya Belum udah masuk tahu di kasus ini. ya, Oke. ya. Jadi Ya. belum masuk di kasus ini, jangan klaim itu uang Anda. Wow. Pre-order. Rismond, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak? Uang apa tuh, Mon? Anda tuh lahir baru 2025. Saya itu sudah memberitakan kasus ini, meneliti kasus ini sejak 2022. Meneliti. Orang tahu semua. Anda anak kemarin sore. Meneliti apa kau? Udahlah. Anda itu kan nggak tahu kita dari mana. Tapi bahwa Refly Harun faktanya orang tahu. Anda memberikan uang untuk buku ini. Ya udahlah, itu kan itu Ratusan juta tadi yang sampaikan. Itu soal pinjaman dan lain Kan di sebagainya itu awal. gampang Ada ya. juga ada. Ya. Saya mulai dari Bung Refly dulu ya. Jadi tadi kan beliau statementnya langsung ke Pak Jokowi. Dan seolah-olah menyalahkan situasi ini kepada Pak Jokowi. Perlu saya jelaskan bahwa ijazah ini sudah pernah ditunjukkan kok. Ya, para terdakwa sudah melihat, para tersangka sudah Di melihat. Polda ya maksudnya? Betul. Oke. Faktanya selesai nggak? Tidak. Jadi jangan membuat simpel gitu loh. Kami juga tahu di belakang ini ada apa semua juga kita ngerti lah gitu lah. Cuma kan tidak semua harus kita buka, biarlah tahapan-tahapan kita selesaikan. Kedua, kalaupun ditunjukkan, memang bisa mata kita bisa melihat ini asli atau tidak. Harus disebutkan Mas Pai apa ada. Anda jangan mengkonfirmasikan, saya lagi ngomong. Ini Cukup penting diam aja, karena diam. ini publik Diam, juga. kami lagi bicara. Bisa, tertib. Oke. Ya, tolong saling hargai. Oke, silakan. Saya nunggu 3 jam mau bicara dari Kena skakmat ya kan? perdebatan Si- kalian terus gitu loh. Oke. Saya komplain juga bang. Silakan. 3 jam lebih saya gak ada Mas kesempatan Ahmad bicara. kau. Terus kalian ribut-ribut di sini. Oke, silakan. Tolong stop dulu ya. Jadi pertama itu. Kedua, kalaupun ditunjukkan pertanyaannya, apakah bisa mata kita menentukan itu asli tidak? Tadi udah terjawab sendiri. Kok dalam perdebatan tidak bisa gitu loh. Itu fakta gitu loh. Jadi ini kan hanya narasi-narasi yang dibangun untuk membelokkan persoalan, ya, seolah-olah ini menjadi simpel, faktanya tidak kok. Nah, satu lagi, ini negara hukum, kalau sudah konflik seperti ini, maka mau tidak mau apa caranya? Ya cara hukum, Bang. Pengadilan. Dalam semua konflik politik pun seperti itu. Dalam sengketa pilpres pilkada, ada sengketa selesaikan secara hukum, nggak bisa tunjukkan selesai. Lucu gitu ya. Dan itu bukan cara konstitusional. Siapa yang bilang menjamin kalau ditunjukkan itu selesai? Nggak ada juga. Dulu dilapor di Mabes kita pernah nyampak sampai kayak itu tidak. Ada yang menjamin. 3 tahun lagi, 4 tahun lagi tidak muncul lagi isu ini. Memang hanya rekan-rekan saja yang bisa persoalkan. Mungkin juga ada kelompok lain yang bisa persoalkan terus. Iya, betul. Buat Pak Jokowi juga lelah Pak menghadapi ini. 3 tahun dikuyuk-kuyuk terus, digugat berkali-kali, dilaporkan ke polisi, bahkan 2 tahun terakhir semakin dihina, difitnah di televisi. Ya, sekarang kita baru tahu aja, dilapor balik aja kan begitu rasanya. Pak JK juga kemarin merasa difitnah, merasa kan? Ternyata cukup sabar Pak Jokowi selama ini. Sangat sabar. Sehingga akhirnya mau tidak mau langkah karena ini biar tuntas. Sekalipun ya UGM sebagai penerbit menyatakan clear. Ya. Lapor 2 kali menyatakan clear. Bareskrim yang menyidik atas laporan Bang Egy sudah menyatakan henti. Masih juga terus. Maka cara apa bisa menyelesaikan? Cara hukum. Jadi kembali lagi
apa yang di depan mata ini tinggal selangkah lagi, mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan. Apalagi, mohon maaf ya Bang Rismon ya, apa yang disampaikan Bang Rismon semua kalau buat kami sih kami nggak begitu juga penting. Ya nggak ada artinya apa yang disampaikan Kenapa? Rismon. Karena ahli-ahli sudah didengar oleh penyidik. Bahkan dari Roy berbagai ketawa. universitas terkemuka, saya nggak mau sebut nama. Oh lebih nggak penting Roy. Ada 12. 12, oke. Ya, dari kampus terbuka, ahli digital dan segala macam. Ahli bahasa, ahli pidana. Dan sudah menjawab semua kok. Selama ini atraksinya teman-teman ini apa, bagaimana kami tahu. Karena itu juga persangkaan naik menjadi penyidikan. Kami tidak gegabah gitu ya. Cuma memang kami tidak mau memunculkan try by the press. Ahli-ahli dibawa ke sini terus berdebat di sini. Nggak selesai juga kok. Mau 100 kali tayangan pun tidak akan putus apakah di ijazah asli tidak asli. Cara satu-satunya adalah di persidangan. Sepakat. Dan semua ahli sudah Persidangan. disiapkan. Tinggal nanti pada waktunya. Ya, kami juga tidak mau membocorkan apa yang terjadi nanti ahli ini ngomong. Kami tahu ahli ini akan bicara apa, kami tahu. Seperti tadi kan sebenarnya Bang Andi Asman ini coba bantu ya sebenarnya ya. Menjelaskan bahwa sebenarnya soal yang kayak tadi ya, soal apa namanya profesor. Ya memang saya pernah dapat langsung paparan dari dekan dan rektor bahwa itu persoalan masa transisi dan ada penjelasannya. Tapi kembali lagi, saya nggak mau mendahului. Biar nanti mereka menjelaskan dalam sidang di bawah sumpah. Ya tapi Bang Andi Asman mencoba membantu tapi aja jadi bingung sendiri kan Bang. Nah tapi kembali lagi memang kalau ingin ini tuntas maka perlu kita dukung bersama, kita bawa ke persidangan biar terbuka. Ya teman-teman bisa melihat langsung versi masing-masing gitu ya. Nah jadi apa yang diterangkan Mbak Rismon buat kami sih ya ini sesuatu yang sudah kita tahu. Sekalipun akhirnya Pak Jokowi juga menghargai. Lebih baik terlambat daripada tidak. Beliau pada akhirnya menyadari dan meminta maaf. Secara internal juga kami waktu itu pro kontra, ya karena beliau ini salah satu orang yang paling keras dan paling kasar kalimatnya. Mohon maaf Bang Rismon dalam pengamatan kami ya. Jadi tidak mudah juga waktu itu sampai dengan proses kita kabulkan RJ itu tidak mudah gitu ya. Tapi secara akhirnya Pak Jokowi mengambil sikap saya maafkan karena bagaimanapun beliau sudah gentle minta maaf ya. Bahkan waktu itu bukan terpaksa, memang ini satu kondisi yang kita mintakan. Tidak hanya minta maaf, Anda harus memulihkan. Makanya kalau hari ini beliau menyampaikan itu bagian dari pemulihan, sekalipun kalau ahli-ahli kami nanti lebih lengkap lagi. Betul, lebih lengkap lagi. Termasuk bagaimana Pak Roy bisa membilang ijazah ini punya Pak Dul Matlo, nanti ada ahli-ahli kami Pak. Kami nggak mau bocor, nanti di sidang lah. Silakan berbantah dengan ahli-ahli dari berbagai kampus yang objektif. Terlepas apapun sepak terjang dia, ya. Pak Jokowi itu seorang humanis. Ya. Humanis, rendah hati, dan tidak pernah menonjolkan keberadaan dia. Ya. Yang saya perhatikan dia selalu ngomong apa adanya aja. Yang ngomongnya seperti ya itu orang desa itu. Ngomongnya kan kayak gitu, lepas-lepas aja dia ngomongnya. Nggak pernah berpikir, dah itulah sosok Jokowi. Karena dia merakyat. Gitu. Pak Jokowi mau pakai bahasa ngomongan tinggi juga percuma. Karena dia adalah milik rakyat, dia ngomong merakyat lah. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu best, bos. Jadi saya pribadi mengatakan dari dulu, saya hormat pada beliau. Walaupun beliau dari sipil, tapi kenegarawanan yang kuat, hebat, merangkul segala aspek. Tapi jangan salah, gitu-gitu dia itu kalau sudah ngambil keputusan itu lebih tegas dari TNI Polri. Wow, lebih tegas. Dia nggak banyak ngomong, tapi kalau ngambil keputusan, sudah diambil keputusan nggak peduli dia. Ada beberapa komposisi pada saat pemerintahan dia, saya nggak perlu sebutkan satu persatu. Kalau dia ngambil ini ya sudah, walaupun membuat orang jadi sakit hati mungkin segala macam, tapi tujuannya adalah baik. Buat negara. Ada beberapa partai yang sudah menurut dia itu tidak pantas lagi itu melakukan langkah-langkahnya negara dia amputasi sama dia. Mungkin presiden yang lain nggak mau melakukan itu, tapi dia lakukan loh. Itu hebatnya seorang Jokowi. Itu hebatnya seorang. Maka sekali lagi, secara pribadi saya hormat sama beliau. Beliau adalah seorang guru bangsa yang sejati. Guru bangsa yang sejati. Terakhir Pak Jenderal, artinya Pak Jenderal setuju jika rakyat Indonesia masih terus berjuang untuk beliau? Harus. Wajib. Apa yang dilakukan Pak Jokowi untuk rakyat yang menyakiti rakyat kan nggak ada. Bahkan dia yang disakiti terus. Kita harus dukung, benar katakan benar, salah katakan salah. Jadi pada saat sekarang ini Jokowi tidak pernah berkomentar apapun tentang hal-hal yang sudah menyudutkan dia, menjelek-jelekkan dia dan keluarganya.
tapi dia tenang aja. Yang lebih gilanya lagi, yang sudah menjelekkan dia, memaki-maki dia, malah diampuni sama dia. Coba gila gak tuh? Kalau gue nggak bisa tuh. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kesimpulannya, kita doakan beliau supaya menjaga kesehatannya tetap. Amin. Biar betul-betul bisa melihat bangsa Indonesia ini sejahtera terus. Saya melihat kita harus memilah dulu. Tidak mesti langkah Pak Jokowi dengan Gibran itu sama. Kan biasa orang menganggapnya sama tuh karena ada Saya kayak kan pernah cermin tanya aja. sama Pak Jokowi. Pak, program-program misalnya pemerintah Pak Prabowo, termasuk masalah PSI, Bapak kira-kira diajak bicara nggak? Dikasih tahu nggak? Wah, itu nggak dikasih tahu. Anak saya sendiri Gibran nggak pernah kasih tahu katanya. Kan saya nggak bisa ngatur mereka, Bang, katanya. Mereka punya inisiatif sendiri. Kayak di PSI. Saya nggak bisa ngatur Kaisang. Kaisang tuh punya langkah sendiri. Gitu. Jadi, ya, dia bilang, dan saya beri kebebasan kepada mereka. Termasuk Gibran. Nggak pernah saya tanya tuh begini, kamu harus begini dengan Pak Prabowo, gini, nggak. Mereka udah dewasa kok. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi kalau orang mengaitkan selalu kalau Gibran nih ada Jokowi di belakangnya, belum tentu, nggak. Kemungkinan besar nggak ada. Betul, betul. Saya juga ketemu Gibran juga karena dialog kan ngomong, nggak ada situasi Gibran itu dikendalikan oleh Pak Jokowi, nggak ada. Nah jadi dia kan Gibran kan punya staf ahli, punya staf khusus, punya orang-orang pinter juga lingkungan dia udah jalan sendiri. Ya, Pak Jokowi bilang kalau saya mau memberikan mereka supaya dewasa dalam politik, dalam posisi politiknya, ya saya harus bebaskan mereka. Siap. Untuk belajar sendiri, ngambil keputusan, nggak usah tergantung saya. Dia nggak menghargai apa pemerintah di hari ini sedang berjuang keras agar daya beli masyarakat tetap bisa terjaga. Orang itu, negara lain itu hari kedua perang sudah naikin BBM, udah lepas aja harganya. Ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang 40.000. Bahkan Amerika juga nggak lepas dari itu ya? Nggak lepas dari itu. Pemerintah kita tuh setengah mati dengan double cover menahan semua pukulan itu. Itu kan bukan berarti nggak benjol-benjol juga pemerintah, nggak bonyok juga menahan pukulan-pukulan itu. Demi seluruh bangsa Indonesia tetap bisa berjalan normal kehidupannya, bisa beli BBM dengan harga terjangkau, termasuk orang-orang ini. Orang-orang ini tetap bisa beli BBM terjangkau hari ini karena pemerintah menahan pukulan global ini. Ini kan pukulan global, bukan pukulan buat Indonesia doang. Ini kan pukulan buat seluruh dunia. Seluruh dunia terpukul gara-gara ini. Dan pemerintah kita masih nahan. Mungkin satu-satunya pemerintah yang masih nahan. Mikir nggak orang-orang ini? Di tengah kesulitan yang sedang dialami oleh satu dunia, pemerintah berusaha untuk menjaga supaya masyarakatnya tetap bisa hidup dengan baik. Ngomong-ngomong demokrasi ini, demokrasi itu, demokrasi sudah terancam, seolah-olah susah banget hidupnya dia. Pemerintah lagi berjuang supaya dia juga tetap masih bisa hidup nih. Keluarga-keluarga dia tetap masih bisa hidup nih. Keluarga besar dia masih bisa masak di rumah dengan LPG itu. LPG itu kan mungkin 70%, 80% impor. Harganya juga udah nggak kira-kira. Hari ini pemerintah masih usahakan barangnya ada, harganya tetap sama. Terus dia ngomong demokrasi. Dia mau makan demokrasi ini hari ini. Mau biarkan semua orang ngomong apa adanya, tapi gas nggak ada, BBM nggak ada, bahan pangan nggak ada, harga-harga sudah nggak terkendali lagi. Itu yang mereka mau ini. Itu yang mereka mau. Demokrasi itu bukan chaotic seperti yang ada dalam kepala mereka. Kalau menurut saya mereka hari itu berpikir demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya, boleh ngomong apa aja, termasuk ngomong kayak gitu. Padahal di atas demokrasi itu harus ada namanya tertib sosial. Ini kan orang sekolahan nih, kalau dia nggak ngerti tertib sosial, nggak sekolah dia nih. Bohong tuh sekolahnya tuh. Tapi kan yang berkumpul di situ kan orang-orang atau akademisi itu, Bang. Iya kan, tahu dengan menjalankan kan belum tentu sama. Ada orang yang tahu ini dosa, tahu dia itu dosa, tapi dia jalankan juga.
Tahu dengan menjalankan itu dua hal yang berbeda. Makanya saya bilang sok paten nih orang. Sok paten kali nih Sok orang. paten nih orang ini gitu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bung Rifai di acara Rakyat Bersuara 2 hari lalu, yang tayangannya itu sangat lama, sangat penuh perdebatan, penuh dengan emosi. Dan saya sempat mengatakan di video saya sebelumnya bahwa ya saya pribadi tidak percaya Rismon, tidak percaya Roy Suryo. Apapun yang mereka berdua jelaskan mengenai digital forensik, mengenai telematika, saya nggak bakal percaya. Ya apapun yang mereka katakan itu nggak berarti apa-apa juga bagi Pak Jokowi. Karena dari awal Bang Joshua Sinambela dan kawan-kawannya selaku pakar digital forensik di Indonesia sudah membantah omongan-omongan Roy Suryo dan juga Rismon waktu itu. Jadi apa gunanya lagi penjelasan si Rismon? Lagian juga ijazah dia, gelar doktornya dia diduga palsu, sudah ditelusuri sama Bang Bill, Bang Joshua dan kawan-kawannya. Itu sangat-sangat diragukan. Ini kan apa ya, sekarang saya lihat banyak orang-orang ataupun pendukung Pak Jokowi yang mengeluh-elukan Rismon, yang mendukung Rismon. Ya untuk apa? Nggak ada gunanya. Salah satu contoh teman-teman ya, saya kemarin diprotes, mana ya? Saya kemarin diprotes salah satu penonton saya. Dia bilang, Bang, saya nggak sependapat dengan lu, gini. Saya bacain ya. Buat host, saya koreksi Anda. Kalau tentang analisa Rismon itu benar bahwa ijazah Pak Jokowi memang analog. Tapi metode yang dilakukan Rismon, sekali lagi metode analisanya adalah digital forensik, yaitu terkait garis dan warna. Itu benar saja dan rasional. Kalau si Panci betul abal-abal karena selain dia bukan peneliti juga tidak menguasai ilmu digital forensik. Oke lah, kau bilang begitu. Ya, sejak awal Roni Teguh, Joshua Sinambela juga sudah melakukan itu dan memang ada garisnya, ada watermark embossnya, ada kelihatan. Jadi apa gunanya penjelasan Rismon sekarang? Nggak ada sama sekali. Nol besar. Itu hanyalah atraksi-atraksi mereka berdua lah, berdebat dan segala macam. Dan apa yang dilakukan Rismon sekarang, membela-bela Pak Jokowi, mengatakan saya melakukan penelitian begini begono, Pak Jokowi ijazahnya asli, ya itu karena syarat RJ-nya begitu. Itu salah satu syarat. Jadi udahlah, nggak usah kalian elu-elukan si Rismon. Lagian laporan Bang Bill dan juga laporan dari teman-teman mengenai dugaan ijazah palsunya masih berjalan. Tunggu saja. Rismon itu bentar lagi mungkin ya jadi tersangka lagi teman-teman. Ya bisa saja karena kasus dugaan ijazah palsu Yamaguchi. Dan Bang Bill tidak akan mencabut laporan itu. Tidak akan. Karena dia harus mempertanggungjawabkan omongannya selama ini. Dan apakah kita mempercaya seorang Dr. Eng yang katanya lulusan Jepang, padahal bukan? Apakah kita mempercaya orang seperti itu? Apakah kita mempercaya maling teriak maling? Apakah kita mempercaya? Dia yang ijazahnya diduga palsu malah menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ini kan konyol. Dan anehnya ya banyak yang mengeluhkan dia. Aduh, saya tuh gimana teman-teman ya. Terserah kalian lah. Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya dan ketika melihat kasus ini secara utuh. Ya sama seperti Bang Rifai tadi kan, beliau mengatakan tidak ada gunanya apa yang disampaikan Rismon. Dan Bang Rifai serta tim kuasa hukum Pak Jokowi sudah menyiapkan saksi-saksi ahli-ahli yang nanti akan menjelaskan semuanya di persidangan. Dalam artian apa? Roy Suryo dan juga seluruh pengakuan-pengakuan dia, penelitian-penelitian dia, katanya penelitian, akan segera digugurkan oleh ahli-ahli dari Pak Jokowi. Dan ini sudah siap semuanya, tinggal menunggu kapan sidangnya. Waduh, udahlah, siap-siap aja lah 12 tahun teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.